Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel. Channel yang pasti dibutuhkan oleh mereka yang sedang memperjuangkan masa depannya. Karena di ASC Channel ini ada konten tentang matematika SMA kelas 10, 11, dan 12, juga ada matematika SMP, dan ada pembahasan soal matematika untuk persiapan tes masuk perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Serta ada konten dakwah ya, seminggu sekali ya, bagi mereka yang senang mendengarkan tausiah. Oke, pagi ini saya akan bahas tentang barisan dan deret geometri, bagian yang kedua. Ini berarti yang pertama sudah pernah ada ya, berarti bisa dicari kontennya, itu nanti jadi dasar untuk yang kedua ini. Sebelum saya mulai, ini ada kalimat hikmah yang bisa kita renungkan dan kita sikapi dengan positif ya. Yaitu, jika Anda takut gagal, maka Anda tidak pantas untuk sukses. Keren ini ya. Kalimatnya itu, jika Anda takut gagal, maka Anda tidak pantas untuk sukses. Bagaimana orang itu bisa sukses? Wong dia takut gagal ya toh? Orang yang takut gagal pasti tidak pernah mencoba ya. Pasti nggak pernah mencoba. Kalau dia tidak mencoba, dia pasti tidak sukses ya, pasti tidak sukses. Jadi coba dulu dengan perhitungan yang matang, pemikiran yang matang, coba, lalu berdoa ya, lalu berdoa. Jadi jangan pernah takut gagal ya. Jangan pernah takut gagal. Oke, itu kalimatnya sederhana tapi bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita tidak menjadi orang yang penakut gitu. Ringkasan teori tentang barisan dan deret seperti berikut ini. Nah, itu yang di tengah itu tentang deret aritmatik ya. Yang akan kita pakai yang di kanan berarti, yaitu tentang deret geometri. Rasio yang pertama, ciri-cirinya rasio atau perbandingan antara dua suku yang berurutan sama ya, selalu sama seperti itu. R-nya berarti apa? UN dibagi UN min 1 atau U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2 sama dengan U4 dibagi U3 dan seterusnya ya. Lalu ada rumus UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. UN adalah suku ke N ya. Lalu UN itu juga sama dengan SN dikurangi SN min 1, di mana SN itu jumlah N suku pertama. SN-nya ada dua rumus, itu yang hijau sama yang kuning ya. Yang hijau itu dipakai kalau apa? R-nya kurang dari 1, dan yang kuning dipakai kalau R-nya lebih besar 1. Sebetulnya dua rumus itu dipakai untuk R bebas ya. Cuman kenapa kok dibatasi seperti itu? Agar ngitungnya enak ya. Yang atas plus, yang bawah plus gitu aja. Tapi pada hakikatnya sama ya. Terus suku tengah UT, yaitu UT sama dengan akar A kali UN ya. Itu rumus-rumus yang akan kita pakai. Baik, kita bahas contoh yang pertama. Diketahui suku kelima dari barisan geometri naik. Kalau dikatakan barisan deret barisan geometri naik ya, di sini ya. Kalau deret geometri, DG itu deret geometri ya. Kalau naik itu berarti rasionya positif ya. Rasionya positif. Kalau turun rasionya positif tapi pecahan 0 lebih kecil R lebih kecil 1, atau ini lebih pas R-nya lebih besar 1 gitu ya. R-nya lebih besar 1. Kalau turun 0 lebih kecil R lebih kecil 1. Itu yang ini dikatakan apa? Deret geometri naik. Berarti ini pakai yang ini nanti ya.
Oke. U5, suku kelima adalah 64. Ini suku kelima 64. Lalu hasil bagi suku ke-6 dan U2, U6 bagi U2 adalah 12. Ditanya suku ketiga. Maka kita pakai rumus gini, UN sama dengan AR pangkat apa? N-1. Ini tadi rumus yang ditampilkan itu ya. Berarti ini U5 sama dengan AR pangkat 4, tahu ini AR ini N nya 5 min 1 berarti 4 ya. AR pangkat 4 sama dengan berapa? 64. Ini kita beri nama aja persamaan 1 gitu ya. Terus dari ini sekarang U6 apa yang diketahui itu? U6 dibagi apa? U2. U6 itu rumusnya apa? R pangkat 5 gitu. Kalau 5 kan 4, kalau 6 5 gitu. Dibagi U2 nya berarti AR pangkat 1 gitu. 1 dari mana? 2 dikurangi 1. 1 enggak ditulis ya. Sama dengan berapa? Ini 16. Ini bisa dicoret ya. R pangkat 5 dibagi R itu berapa? R pangkat 5 min 1, tahu? Ini loh, 5 ini, 1 ini. Kalau bagi kan jadi min. 16 itu 2 pangkat 4. Ini 4, ini 4 sama, berarti R-nya 2 ya. R-nya 2. Tahu? Oke. Sekarang yang ditanya, atau langsung gini dulu, persamaan 1 dulu. Kita cari persamaan 1. Jadi apa itu? Ini R pangkat 4-nya ini R pangkat 4, 2 pangkat 4, 16, sama dengan 64. Ya toh? Berarti A sama dengan 64 bagi 16 itu sama dengan 4. Ditanyanya tadi U3 ya. U3 sama dengan AR pangkat, kalau ini 3 berapa? Ini pangkat berapa? 2, pandai ya. A-nya berapa tadi? 4. R-nya 2, pangkat 2. 2 pangkat 2? 4. Kali 4, 16. Nah ini sudah selesai ya. 16 itu jawaban D. Paham ya? Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang deret geometri bagian yang kedua. Sekarang kita bahas soal nomor 2. Seutas tali dibagi menjadi 6 bagian yang masing-masing panjang masing-masing membentuk deret geometri. Berarti kita punya deret geometri N sama dengan 6. Dari mana N sama dengan 6? Tadi itu dipotong menjadi 6 bagian, ya toh? Terus kalimat berikutnya, jika panjang potongan tali terpendek adalah 3, terpendek berarti A ya, suku pertama 3 ya. Lalu yang terpanjang 96 berarti itu U6 ya. 96. Kenapa kok 6? Mestinya UN, tapi N-nya kan 6. Ya toh? Yang ditanya panjang tali semula, berarti panjang tali semula S6 berapa gitu. Ya kita pakai begini langsung. UN rumusnya tadi apa? AR pangkat N-1. Ini rumusnya tadi ya. Terus UN berarti U6 sekarang, U6. A-nya 3 ya, ini 3. Terus R-nya belum tahu. 6 min 1 sama dengan 96, tahu? Dibagi 3 semua ya. Ini hilang ya. Berarti R pangkat berapa itu? 5. 96 bagi 3 berapa? 32. 32 itu 2 pangkat 5 ya, langsung ya. Oke, berarti R-nya 2 ya. Jadi R-nya sudah tahu, A-nya sudah tahu. Berarti tinggal pakai rumus gini, SN A R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Iya toh? Kalau pakai satunya boleh enggak? Yang 1 min R pangkat N, 1 min R. Boleh ya? Boleh, pasti boleh. Maka ini sama dengan berapa? A-nya tadi 4. 3. Loh, A-nya 3 ini. Terus R-nya 2, N-nya 6 min 1. Dibagi 2 min 1. Nih, 3
2 pangkat 6 itu 64, min 1, 2 min 1, 1. Bisa ya? 64 kurang 1 berapa? 63 kali 3, 189. Itu. Tadi saya bilang kalau ini dibalik bisa. Coba dicoba aja ya. A 1 min R pangkat N 1 min R. Tadi saya bilang rumus ini dan rumus ini bebas ya. Tidak pakai apa? Tidak pakai ada syarat kalau R-nya lebih besar 1 atau begini, enggak ya. Sama-sama bisa dipakai ya. Sama-sama bisa dipakai. Ini buktinya ini. Kita lihat. S6 berapa? 3 1 min 2 pangkat 6 1 min 2. Ini 3 2 pangkat 6 64. 1 kurangi 64 itu min 63 dibagi min 1. 1 kurangi 2 min 1. Min bagi min plus 63 kali 3 189 sama toh. Cuman kalau R-nya positif lebih besar 1 pakai ini. Di sini nggak pakai min gitu aja, nggak seperti ini loh, min. Hanya seperti itu. Tapi pada prinsipnya bebas, ya toh, bebas. Oke ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang deret geometri ya. Tentang deret geometri. Sebelum saya lanjut, saya ingatkan kembali bahwa kamu harus pede ya, pede. Jangan takut gagal. Jika kamu takut gagal, maka kamu tidak pantas untuk sukses. Itu diingat-ingat ya. Jika kamu takut gagal, maka kamu tidak pantas untuk sukses. Baik, saya lanjut contoh yang ketiga. Jika K plus 3 ini, K plus 3 5K min 9, 11K plus 9 membentuk barisan geometri. Jumlah semua nilai K yang memenuhi adalah, jadi ini mungkin ada 2K, ada 3K gitu ya. Jadi K itu hasilnya dijumlah. Berapa gitu. Kalau deret geometri ini rasio sama dengan apa? U2 per U1 sama dengan U3 per U2. U3 per U1 sama dengan U3 per U2. U2 nya apa? Ini tulis berapa? 5K min 9. U1 nya ini K plus 3, tahu? Sama dengan U3 nya mana ini? 11K plus 9 dibagi U2 nya 5K min 9. Setelah itu ini kalikan silang ke sana ya. Jadi berapa? 5K min 9 kali 5K min 9 gitu ya. Sama dengan 11K plus 9 kali K plus 3. Kalau kamu ngalikan pelan-pelan boleh ya. Kalau mahir cepet ya bagus. Kalau pelan-pelan ini kalikan ini berapa? 25K kuadrat. Ya toh? Ini kali ini berapa? Min 45K. Ini kali ini min 45K. Ini kali itu 81. Paham? Sama dengan ini kali ini 11K kuadrat. Tahu? Agak ke sana ya. Biar cukup tempatnya. 11K kuadrat. Ini kali ini 33K. Ini kali ini berapa? Plus 9K. 9 kali 3 27 kan gitu. Sekarang dipindah ke kanan semua, ke kiri semua. Yang K kuadrat dengan K kuadrat 25 kurangi 11 berapa? 14 ya. 14K kuadrat. Tahu? Ini tulis, kalau pelan-pelan tulis min 90K ya. Ini berapa ini? 33 tambah 9 berapa? 42. Pindah sana. Min 42K. Tahu? Terus ini 81 kurangi 27 sama dengan 0. Tahu ya? Berapa ini? 14K kuadrat min 90 kurangi 42 berapa? Ayo.
min 132 ya. K plus 81 kurangi 27 54 ya, paham ini? Karena ditanya ini tadi K1 ditambah K2, kan tadi yang ditanya apa? Jumlah nilai K yang memenuhi. Ini K-nya ada 2, kok tahu? Ini pangkat 2 soalnya. Kalau pangkat 2 K-nya ada 2. Kalau pangkat 3 K-nya ada 3. Nah, K1 tambah K2 pakai rumus ini aja biar cepet ya. Biar kamu nggak perlu menghafal, nggak perlu memfaktorkan. Maka jadi berapa? Min B-nya berapa ini loh B? Min 132 dibagi A-nya 14 ya toh? 14 sama-sama bagi 2 min kali min plus 132 bagi 2 berapa? Ayo 66 ya, 66 per 7. Nah ini sudah selesai. 66 per 7 itu jawaban C ya toh? 66 per 7 jawaban C ya, paham ya? Nggak sulit kok, matematika itu enak, mudah dan indah ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang deret geometri bagian yang kedua. Contoh yang keempat, jika Tn adalah suku ke n dari suatu barisan geometri. Jadi ini Tn, biasanya ditulis UN gitu ya, tapi ini Tn nggak apa-apa, yang penting diberitahu Tn itu suku ke N ya. Maka TP min 3 kali T 3P plus 5 sama dengan apa? Rumus yang jawaban yang disiapkan seperti itu. Maka ini tidak sulit, ini cuman ya butuh keuletan aja. Ini rumusnya kan gini, AR pangkat N min 1, pahamin ya rumus ini ya, suku ke N ya. Kalau ini N, di sini N min 1 gitu aja, ingat-ingatnya. Maka ini langsung, yang ditanya ini langsung A, R, di sini P min 3 min 1 gitu tahu. Ini N-nya tadi. Sekarang yang ini tinggal apa? A kali apa itu? R pangkat apa? 3P plus 5 min 1. Bisa. Sama dengan berapa? Sama dengan di sini ya. Ini A kali A. Kalau perkalian itu pangkatnya dijumlah gitu aja. Kalau pelan-pelan gini, A1 tambah 1 gitu. Ini kan pangkat 1 pangkat 1. Iya toh? 1 tambah 1. Kali apa? R. Ini dengan ini kan sama. Berarti dikalikan, pangkatnya tinggal dijumlah. Ini P tambah 3P. 4P ya. Min 3 ditambah 5 plus 2 min 1 min 1 min 2. Ini sengaja saya tulis gini, yang min 1 tidak saya jumlahkan dulu, biarkan ini dengan ini disatukan gitu ya. Maksudnya apa? Agar ada maksudnya nanti, agar kamu tidak kesulitan. Maka ini nanti kalau ditulis gini lah, ini 2 toh. Kalau ditulis gini, A R 2P plus 1 min 1 kuadrat, itu boleh nggak? Boleh ini. Ini kan 2, ini 1 kali 2, 2. 2P kali 2, 4P. 1 kali 2, 2. Min 1 kali 2, min 2. Oke. Kenapa kok saya tulis gini, sepertinya bertele-tele? Kalau ini nih, yang urek ini, saya anggap N, kita baca apa ini? AR pangkat N min 1, sama nggak dengan ini? Sama ya. Makanya tak tulis gini seperti bertele-tele. Berarti sama dengan apa? T apa ini? N. N-nya apa? 2P plus 1 kuadrat. Itu sudah selesai. Ini kan jawaban D. Paham ya? Ini ada cara lainnya, ini cara cepatnya ini. Ini di shotnya ASC Channel saya bahas dengan cara cepat ini. Cara cepatnya begini, pakai gini aja, TA kali TB itu sama dengan TA plus B bagi 2 kuadrat gitu ya. Itu cara cepatnya. Maka nanti T, apa soalnya? P min 3, T 3P plus 5 sama dengan langsung ini kuadrat,
T, ini A plus B, A-nya berapa? Ini. Berarti langsung P min 3 ditambah 3P plus 5 bagi 2. Ya, sama dengan berapa? T, P tambah 3P. 4P bagi 2, 2P. Min 3 tambah 5, 2 bagi 2, 1 kuadrat. Nah, itu sama hasilnya, ya toh? Cepat ya. Memang, apakah ini cara cepat? Oh, iya memang cara cepat, tapi bukan cara-cara akal-akalan. Karena apa? Ini memang ada rumusnya ya. Ada rumusnya. Cuman apa? Kebiasaan kita mengerjakan soal sehingga apa? Kita punya ide untuk mengerjakan pakai cara ini. Makanya lah dilatih soalnya yang banyak ya. Dilatih soalnya yang banyak. Oke ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang deret geometri bagian yang kedua ya. Sekarang contoh soal yang kelima. Lima buah bilangan asli membentuk deret geometri. Bilangan asli berarti nggak ada pecahan ya, pasti positif ya. Lalu suku tengah deret tersebut adalah 16. 5 buah, berarti deret geometri N-nya 5 ya. Ya. Terus suku tengah 16, UT ya. UT itu 16 gitu. Lalu diketahui berikutnya. Hasil kali suku ke-1 dan suku kedua U1 kali U2 sama dengan 32. Yang ditanya jumlah deret tersebut berarti SN berapa? N-nya 5 ya, berarti S5 yang ditanya. Maka untuk mengerjakan soal ini UT diketahui ya. Berarti T itu kamu ingat-ingat sama dengan 1 ditambah N dibagi 2 ya. Itu UT ya, T-nya. Berarti T-nya berapa? 1, N-nya berapa? 5 dibagi 2, berapa itu? 3. Sehingga UT itu sama dengan U3 ya. U3 sama dengan apa? 16. U3 rumusnya apa? AR pangkat berapa? 2. 16 ya, pakai AR pangkat N tadi itu, N-1 ya. Ini kita beri nama persamaan 1, kita lihat. Terus yang dari sini U1 kali U2, U1 kali U2 berapa? 32. U1 apa rumusnya? A. U2 AR sama dengan berapa? 32. Terus ini ada persamaan 1 dan 2, ini anggap persamaan 2 nanti. Ada 2 variabel ya. Ada A, ada R. Di sini R-nya kuadrat, di sini R-nya pangkat 1. Maka kita buat sama dulu menjadi apa? Sama-sama berpangkat 2. Ini sama-sama dikuadratkan. Ini artinya sama-sama dikuadratkan ya. Jadi apa? Ini A kuadrat dikuadratkan jadi A pangkat 4. Tahu? Saya ulang. A kali A kuadrat dikuadratkan pangkat 4. Ya. Terus R kuadrat ini R dikuadratkan. Terus 32 kuadrat berapa? Besar ya toh? Aku tulis gini aja ya toh. Nah, ingat-ingat bahwa apa? Soal tes apa saja itu biasanya apa? Angkanya dibuat apa? Ngitungnya mudah, nggak pakai kalkulator. Jadi kamu optimis bahwa apa? Walaupun besar kayak gini itu ngitungnya mudah. Maka nggak usah jelimet 32 kali 32 berapa dulu, biarkan seperti ini. Maka ini kita beri nama persamaan 2. Coba persamaan 2 saya bagi persamaan 1. Persamaan 2 saya tulis A pangkat 4 R kuadrat sama dengan berapa itu? 32 kali 32 per persamaan satunya AR kuadrat bagi berapa? Di sini 16. Ah, ini mudah ini. 2 ya toh? Ya. Terus ini R kuadratnya hilang. Tahu? A pangkat 4 dibagi A berapa? A pangkat 3. Kalau A pangkat 3, 32 kali 2 berapa? 64.
64 kan 4 pangkat 3, betul? Berarti hanya 4, gitu. Hanya 4. Berarti persamaan 1 jadi apa? Persamaan 1 jadi apa itu? Hanya 4, R kuadrat sama dengan 16, ya toh? R kuadratnya berapa? 16 bagi 4, 4. Jadi R-nya plus minus 2. Ini R-nya plus minus 2. Tapi tadi di soalnya kan dikatakan apa? Bilangan asli. Berarti suku-sukunya positif. Berarti yang dipakai yang R positif, berarti yang 2. Yang ditanya Sn, berarti rumusnya Sn tadi apa rumusnya? A, R pangkat N min 1, R min 1. N-nya 5, berarti apa? S, N-nya 5, A-nya berapa tadi? 4, R-nya 2 pangkat 5 min 1, 2 min 1, ya toh? Ini 31 kali 4 berapa? 124. Nah, 124 itu jawaban B. Tidak sulit ternyata ya. Memang ini agak berat dibandingkan apa? Dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Makanya ada di soal nomor 5, ya toh? Oke. Variasi soalnya cukup banyak ya. Tinggal kamu kembangkan sendiri. Di belakang itu ada beberapa soal untuk mengembangkan, bisa dilatih ya. Kalau kamu ingin berdiskusi, di paling belakang ada nomor WA yang bisa kamu hubungi. Yang serius ingin berdiskusi pasti dilayani. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.